Jangan lupa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sa'adallahu ayyamakum bikulli khair. Wa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. As'adallahu ayyamakum bi kulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Wa ant? Alhamdulillah. Fa mada? Hakada. Fi'lan ana fi ghayatis surur. Fi'lan itu artinya adalah saya benar-benar gitu kan. Fi'lan ana fi ghayatis surur. Saya senang sekali. Wa ana jalisun baina aidikum. Saat saya duduk di depan teman-teman. Fa fi hadhil munasabah, kesempatan kali ini sanwasilu dirasatana, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu hari ini kita tentang mengulik-ngulik tentang cerita ini, dan yang diceritakan adalah ana, ya. Yang diceritakan adalah ana, saya, tentang saya. Tadi ada udah qabla dzalika awadu an atrahas al lakum. Apakah ada yang sudah mengharokati? Halas? Ada yang sudah? Kelas Ustaz. Nggak apa-apa. Gimana mendengar ucapan beliau atau natif itu sendiri? Harus diulang. Sobun. Ustaz. Ya, belajar. Kita juga belajar. Dan saya juga sekarang insya Allah dan semoga saya juga merutinkan ini. Setiap hari saya nonton berita kayak Sholahul Arabiyah, jadi kabar-kabar berita Arab, atau pagi-pagi saya kadang baca Indonesia Yaum, itu artikel tentang Indonesia namun berbahasa Arab. Indonesia Yaum, ya. Kayak gitu, jadi itu nggak apa-apa. Ya. Bisa ini Ustaz nanti. Oh ya, Indonesia Yaum boleh. Nanti kalau mau cari channel YouTube-nya Arabia, itu channel YouTube resmi sepertinya, milik Mamlakah Saudi. Seperti itu. Kama tali hal sami'tum hal tasma'una akhbar. Apakah teman-teman mendengar berita annal Mamlakah Saudiyah, bahwa pemerintah Saudi tamna'u muwatiniha as-safar ila Indonesia. Hal sami itu al-khabar. Apakah mendengar bahwasanya pemerintahan Saudi ini melarang penduduknya untuk ke Indonesia? Pernah dengar kabarnya? Sampai itu. Nah, tasma'un. Faidan ana araftuha wa nazartuha wa qara'tuha min Indonesia al-yaum. Kata wa sababuha ala wahiyya intisyaru virus corona di Indonesia, dan sebabnya ya pasti karena penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, faunaka nastati an nata'allama madza naqul ala hunaka nastati an naqra al-akhbar bil arabiyah wa hada ajmalu thariqah. Jadi kita santai belajar bahasa Arabnya. Jadi nggak tertekan apa ya, baca berita aja santai gitu, atau kita lihat berita. 1-2 kali memang agak kesusahan. 3-4 kali kita udah paham. Oh, maksudnya seperti ini. Gitu. Meskipun kita nggak paham detail kata-katanya, insya Allah kita memahami maksudnya. Seperti itu. Baik, fanabda'u awalan fa fi hadhihi laila sanabda'u dirasatana minal qiraa'ah wa ba'daha tarjamah wa ba'daha tahlil an-nahwiyah, tahlil al-qawaid
An-Nahwiyah Sasiyah. Jadi kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini pertama dengan membaca teksnya. Selanjutnya setelah membaca adalah dengan menerjemahkan teksnya. Selanjutnya yang terakhir kita akan menganalisa secara sederhana kaidah-kaidah nahwu dasar di dalam. Fanabda ad-dirasah wa ta'allum hadhihi lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli an u'arifu syasha. Persilakan saya untuk menunjukkan layar. Ini saya mau share screen. Nadhartum? Azarna. Ya, nadhartum al-ijabah nadharna. Ya, ra'aitum ra'aina. Aina. Al-halaqatul ula. Al-halaqah ini bisa jadi artinya episode. Jadi pertemuan kita yang pertama, al-halaqatul ula. Madal maudhu' mal-unwan? Ana. Judulnya adalah Ana. Ana. Nama tetangga kita ya. Tetangga saya namanya Ana, Ustaz. Bukan. Ana di mana adalah saya. Saya. Baik. Yang sudah mengharokati atau menulis ulang silakan dibuka catatannya. Baik, kita akan mulai. Nah, mada sanata alam ini yang harus kita pertanyakan di awal-awal. Jadi kita nanti nggak melempar sampai akhir. Apa yang akan kita pelajari? Mada sanata alam. Ya, kita sudah belajar bahwasanya fi'il mudhari adalah kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Ya, sekarang dan yang akan datang. Nata'allamu ini fi'il mudhari. Bagaimana cara kita menjelaskan kata kerja ini untuk sesuatu yang akan datang? Ditambahkan huruf sa. Ya, ada sanata'allam. Contohnya, saya setelah ini mau pergi ke pasar. Sa'adhab ila suq. Ya, saya mau mandi. Sa'astaqim. Nah, saya mau tidur. Sa'ana. Ya benar. Saya mau membaca Al-Quran. Sa'aqra'ul Quran. Sa'aqra'ul Quran. Jamil hakada. Siapa yang tahu saufa? Pernah dengar kata saufa? Kala saufa ta'lamun. Al-Quran. Saufa itu artinya juga akan. Bedanya dengan saufa dan sa bedanya kalau sa itu mepet. Jadi sa'adhab. Jadi saya benar-benar mau. Pekerjaannya ini udah di depan mata. Tapi kalau saufa tenggat waktunya masih agak lama seperti itu. Kala saufa ta'lamun, tsumma kala saufa ta'lamun. Seperti itu. Itu kan tenggat waktunya lama. Baik, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama qiraatun nasi. Qiraatun nasi. Membaca teks. Ya, qiraah membaca nas teks. Ya, tarjamatun nasi. Menerjemahkan Teks. Al-qawaidun nahwiyatu al-asasiyatu. Kaidah nahwu dasar. Al-qawaidu an-nahwiyatu al-asasiyatu. Ya, kaidah nahwu dasar. Baik, kita mulai dari paragraf 1 dan 2. Baik. Nah, muncul. Baik. Ana ahtarimu. Oke, simak ya, disimak, dilihat yang sudah menerjemahkan tadi. Ya, yang sudah memberikan harokat silakan dilihat, disimak. Ada yang keliru atau enggak? Oke, nanti kalau ada yang ini bisa langsung diskusikan. Kok gitu, Ustaz? Gitu. Oke. Nabda. Al-faqratul ula wa tsaniyah. Ini yang saya baca. Al-faqratul ula wa tsaniyah. Tadi saya bilang saya baca apa? Paragraf. Berarti apa bahasa Arabnya paragraf? Al-faqratu. Al-faqratul ula berarti paragraf
Pertama. Wasania. Paragraf kedua. Dan kedua. Berarti Dan paragraf kedua. pertama dan Kedua. Jamil. Hasanan. Fa'abda wawalan. Tuma ba'da dalika atlubu ba'dakum an yaqra'a an-nas. Jadi setelah ini saya akan minta beberapa dari teman-teman untuk membaca teks ini. Baik. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwati al-kibar wa a'tifu ala ikhwati as-sighari. Ana uhsinu ilal faqiril ba'isi wala usi'u ila insanin. Saya ulangi. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibara wa a'tifu ala ikhwatis sighari. Ana uhsinu ilal faqiril ba'isi wala usi'u ila insanin. Ada yang salah nggak teman-teman? Ada. Ada yang jawab di sini ahsanu nggak? Ada. Ya, ada. Ini adalah fi'il mudhari dari kata ahsana yuhsinu. Yuhsinu. Berarti kalau ana uhsinu. Ana usinu. Nah, Ana ukhsinu. Jamil. Taib fana atlub ba'dakum fi man yurid an yaqra al-faqratal ula wa tsaniyah. Ada yang mau baca paragraf 1 atau dan 2 enggak? Ana uwaddi amali. Nah, Ustaz. Ya, Pak. Uzkur al-ism. Sebutkan nama, nanti saya akan Ana Ustaz. Man Aminah. Aminah, Ibu Aminah, Kak Aminah. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibaro wa a'tifu ala ikhwati sighari. Ana usinu ilal faqiril ba'isi wala usi'u ilal insanin. Ila insanin. Ya, ila insanin. Jamil. Dari minar rijal, dari cowok. Saya Ustaz. Baik. Ke Ahmad Said, fadhal. Ana akhtarimu walidayya wa ikhwati kibara wa a'tifu 'ala al-ikhwati sighar Ikhwatil kibar. wa a'tifu 'ala ikhwati sighar. Ana uhsinu ilal fakiril ba'isi wala uti'u ilal insani. Wala usi'u ila insanin. Al-insani. Oke, saya nanya, kenapa kok insanin di sini? Tidak ada alif lam. Ustaz. Ada Tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif Kalau lamnya. ada alif lamnya menjadi ilal Insani. ya. Jamil. Al-an namdi wa nakhtu ila al-faqrati tsalitsati war-rabi'ah. Kita lanjut ke paragraf 3 dan 4. Ustadz, ada soalin Ustadz. Apa? Punya pertanyaan. Yang walidayya Ya, itu katanya apa ya? walidun. Walidun itu ayah bukan ya? Wah, enggak, ini Orang tua. ya. Walidai itu seperti udah istilah melekat. Walidun itu kan satu. Walid itu kan yang melahirkan, artinya orang tua. Ya, walidayya itu orang tua saya, seperti itu. Walid itu orang tua lebih tepatnya. Soalnya nyari di kamus adanya walid itu ayah, walidah itu ibu. Kalau yang walidayya ini nyari nggak ketemu. Pernah dengar Rabbana atina fid dunya hasanah bukan. Firli walidayya. Walidayya seperti itu. Walidayya Iya sih. seperti, nah di sini kan walidayya. Ini Dua orang tua Ustaz ya. nah kedua orang tua. Kenapa di sini Kalau walidi? Ini seperti kayak sigohnya itu dinaikkan lagi tingkatannya. Pernah dengar kata ya bunayya? iya Pak. Ya, bisa ya ibni.
Ya Ibu, tapi kalau kita mengucapkannya ya bunaya itu seperti lebih halus lagi. Yang diucapkan oleh para nabi kepada anak-anak. Contoh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Nah, dan seterusnya saya lupa. Yaitu ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika dan lain sebagainya. Saya lupa panjangnya. Seperti itu. Ini sependek yang saya tahu tentang iya-nya di atas, harokatnya fathah, walidayya. Lalu ya bunaya. Seperti itu. Walidayya. Ini tadi saya juga sempat ngeh juga, oh ya walidayya. Kenapa kok walidayya? Sempat saya cari-cari seperti itu. Ternyata. Baik Ustaz, syukran. Setelah ini mungkin saya akan cross check lagi lebih detailnya. Ini kenapa seperti ini nanti akan saya sampaikan di grup. Bagaimana? Siap. Jadi nanti saya pretelin, oh ini sumbernya ini ke sini itu nanti. Walidayya. Baik, wa'atifu ala ikhwati shighar anak udah. Ini selesai ya paragraf 1 bacanya. Na'am Ustaz. Baik, jamil. Nanti ila al-faqrati tsalitsa wa rabi'ah. Baik. Ana uaddi amali bi itqanin wala uakhiru amal al-yaumi ila al-ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Nah, ada yang salah nggak di Ada. apa? Ustaz. Itu bacanya wala ukhiru apa wala ukhiru? Iru. Dengarnya di sana Ukhiru. ya cepat sekali. Itu sudah saya perlambat tapi tetap saja kelihatannya seperti itu. Berarti memang orang sana kalau baca uakhir itu cepat uakhir seperti itu. Itu uakhiru dari kata akhoro yuakhiru. Artinya adalah mengakhirkan atau menunda. Seperti itu ya. Uaddi ini benar. 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 Amalal yaumi ilal ghadi. Apa artinya ghad? Lalu Besok. kemarin. Ya. Dan Besok. Mata tadhab ilal mahattah, mata tadhab ilal mina, mata tadhab ilal madinati ila madinati Surabaya yaumal ghad. Besok seperti itu. Ya. Ana amali bi itqan wa la uakhiru amal al-yaumi ila al-ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Baik, hasanan. Faminkum man sayaqra fi hadhihi. Ana Ustaz. Baca lagi Ustaz, baca lagi. Gantian dulu Pak Said, gantian. Ini yang belum. Saya Rifki Ustaz. Oke. Kak Rifki atau Kak Fikriansa? Monggo, maksud tadi mau nanya. Monggo silakan Rifki. Nah, ya, baik. Akhir Rifki, silakan. Bismillah. Ana uaddi amali bi itqanin wa la uakhiru amal al-yawmi ila al-ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Jamil. Selanjutnya, siapa lagi? Mina Nisa. Dari yang perempuan ada? Silakan, jangan malu-malu. Ini banyak ini yang cewek ternyata. Silakan. Kak Nelly mungkin, Kak Dwina, nggak apa-apa, silakan. Salah-salah nggak masalah, belajar. Ayo. Kalau nggak ada, coba lagi. Tafadhol. Minkum. Silakan. Ini banyak yang... Siapa ini? Kak siapa? Mona. Nah, Kak Mona, silakan, Kak Mona. Ana uaddi amali. Ana uaddi amali
biitqanin. Itu kasih ayub. Iru amala liyaumi ilal ghadan. Ya ilal ghadin. Ilal ghadi. Ana al abu fi waqtil laibi. Wa amalu fi waqtil amali. Jamil. Ana uaddi amali biitqan wa la uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Jamil. Tapi Triansa tadi mau nanya, silakan. Ustaz, Kata uadi Ustaz nggak nemu juga. Tadi nemu yang Kak Fikriansa centang. Oh, Kak Rifki Fatah yang ini. saya yang tadi. Ah ya, yang ketemu. Oke, baik. Uadi. Menyelesaikan. Ini ketika kita mencarinya menggunakan fiil mudhari, ini jarang ketemu. Kita harus tahu fiil madinya, ya, karena beberapa dari kita belum belajar fiil madi. Kata uaddi ini dasarnya adalah adda yuaddi. Adda yuaddi. Artinya adalah melaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, caranya kalau kita sudah pernah mengenal fi'il madi, yang kita masukkan itu adalah fi'il madinya. Ya, kata kerja masa lampaunya. Uaddi ini dari kata adda yuaddi. Kalau akhiru dari kata apa? Akhara yuakhiru. Kalau al-abu? Laiba. abu. Artinya Bermain. A'malu dari kata apa? Amila ya'malu. Amila ya'malu. Artinya Bekerja. Jamil. Baik. Fanamdi ilal faqratil khamisah wasadisah. Baik. Ini ganteng sekali nih, ya. Ini kita sesuaikan, memang gambarnya saya sesuaikan dengan ini ya keadaan. Hasanul hindami. Ana nadhiful labisi hasanul hindami. Ana la. Saya ya. Oke. Baik. Ustadz Afwan suaranya berisik. Jadi nggak kurang dengar. Baik, ini saya ulangi ya. Ana nadhiful ini. Lihat saya saja. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Kada. Ana la akdibu idza su'iltu. Li annal kadzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhullah. Sekali lagi, ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Ada hasanul hindam. Ana la akdibu idza su'iltu. Li'annal kadzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhullah. Fikum man sayaqra al-faqra al-khamisa was-sadisa. Ini Pak Nahrudin belum ya? Belum pernah baca. Oh, keluar Pak Nahrudin. Yang lain, silakan. Oh, sorry, boleh saya coba Ustaz lah. Ya, Di sini. silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ana naziful malabisi hasanul hindami. Ana la akzibu idza su'iltu li'annal kazzaba yakruhun nasu wa yu'aqibuhullah. Nah, saya koreksi ya. Li'annal kadzaba. Kadzaba. Panjang Pak dalnya. Li'annal kadzaba. Li'annal kazzaba. Ya. Yakrohuhu. Li'annal kazzaba yakruhu. Yakruhun nasu. Yakruhun nasu wa yu'aqibuhu. Wa yu'aqibuhu. Jamil.
Satu lagi, siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Man? Nelly. Kak Nelly. Ana naziful malabisi hasanul hindami. Ana la akazibu iza su'iltu li'annal kazzaba yakrahuhul nasu wa yu'aqibuhu Allahu. Wa yu'aqibuhullahu jamil. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Ana la akdzibu. Ya, ana saya la tidak akdzibu kadzaba yakdzibu kadzaba yakdzibu. Bentar, saya ini kalau ini kepikiran sampai nanti. Jamil. Oke. Saya tahu kadzaba yukadzibu. Kadziba yakdzibu. Kadzab. Ya Allah. Lupaan. Kadzaba yakdzibu. Benar, kadzaba. Kadzaba yakdzibu ana akdzib. Ya, ana akdzib. Artinya apa? Berbohong. Ya. Ana la akdzibu. Saya tidak berbohong. Ya, ida artinya adalah apa? Bila su'iltu saya ditanya. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada kadzabun. Kadzabun ini artinya adalah pembohong. Ya, pembohong. Pembohong. Nah, di annal kadzaba karena seseorang pembohong yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhum. Ya. Membencinya manusia dan menghukumnya Allah. Maksudnya dibenci manusia dan dihukum oleh Allah. Oke. Baca sudah, mari kita coba menerjemahkan dari awal. Baik. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibar wa a'tifu ala ikhwatis sighar. Ana uhsinu ilal fakiril ba'isi wa la usi'u ila insan. Saya akan terjemahkan satu persatu. Perhatikan. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibar. Saya menghormati kedua orang tua saya wa ikhwatil kibar dan kakak saya. Ikhwatil kibar artinya adalah saudara saya yang lebih besar. Saudara saya yang besar. Maksudnya siapa? Kakak. Seperti itu ya. Wa ikhwatil kibar wa a'tifu ala ikhwatis sighar. Dan saya lemah lembut atau baik atau mengasihi saudara saya yang lebih kecil. Artinya adalah adik saya. Saya menghormati orang tua dan kakak saya dan saya mengasihi adik saya. Gitu terjemah singkatnya. Ya. Nah, nanti akan kita bahas a'tifu ala, nanti akan kita bahas. Kalau saya nanti ada sesuatu yang baru, teman-teman nyatet ya. Maksudnya nanti ini baru, teman-teman nyatet. Jadi biar ada ilmu baru. Ana uhsinu ilal faqiril ba'isi. Saya berbuat baik kepada orang yang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang membutuhkan. Ya. Rabbi ini lima anzalta. Ini saya lupa alaya atau ilaya. Fakir. Ini doanya Nabi Musa. Nah, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa luar biasa teman-teman. Ketika Nabi Musa setelah mengambilkan air kedua perempuan tadi, duduk lagi, balik lagi, berdoa. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan, aku sangat membutuhkan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Berarti fakir di sini artinya adalah yang membutuhkan. Oke. Jadi nggak selalu yang fakir, anak fakir, wah berarti orang fakir ini dong martabatnya di bawah. Enggak,
Bahkan ada yang di bio-bio Instagram itu apa? Al-fakir ila afi rabbi, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Seperti itu. Al-fakir artinya adalah yang membutuhkan. Al-ba'is artinya adalah yang lemah. Ana uhsinu ilal fakiril ba'is. Saya berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan lemah. Wala usi'u ila insanin. Dan saya tidak menyakiti orang lain. Oke, sampai sini ada yang mau mencoba menerjemahkan dari awal sampai sini? Al-faqratul ula wa tsaniyah. Tafadhalu. Siapa yang mau nyoba terjemahkan? Saya Laki-laki boleh. boleh, Ustaz. Siapa ini? Sebutkan nama. Menyebut nama. Jadi biar Fikri, saya. Ustaz. Oke, Kak Fikri silakan. Kak Fikri duluan. Langsung artinya, Ustaz ya. Ya, langsung artinya. Saya menghormati orang tua dan kakak laki-laki saya. Ikhwati ini nggak terbatas ya, ikhwah. Jadi saudara, ya masuk ke kakak laki-laki nggak apa-apa. Akhoni, ikhwan nggak apa-apa. Kakak saya. Saudara laki-laki ya maksudnya? Ya, ikhwah itu jamak dari akhun. Ikhwatun. Betul, kakak ya berarti bener ya, kakak laki-laki. Iya. Lanjut. Terus, dan saya mengasihi adik laki-laki saya. Adik saya, lebih general. Adik saya. Oh, adik saya. Ya. Oke. Saya berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, yang sengsara ya. Lemah. Baik. Yang lemah. Sebenarnya nggak apa-apa pakai sengsara, tapi terlalu gimana gitu. Iya. Saya tidak berbuat jahat. Saya berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, yang lemah gitu ya. Ya. Dan tidak berbuat jahat kepada manusia, insanin. Orang lain ya. Lain. Baik. Yang lain. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Man. Ya, Ustaz. Tiga ini siapa? Rafiq. Ya, Kak Rafiq silakan. Saya menghormati orang tua dan saudara tertua. Ya. Saya menyayangi adik yang terkecil. Ya. Saya berbuat baik kepada fakir yang lemah dan tidak menyakiti orang lain. Oke. Baik. Yang terakhir tadi ada perempuan siapa ini? Yang minta. Saya Ustaz. Saya Patik Kak Ustaz. Patik. Nah, Kak Patik silakan. Ya, bismillah. Saya menghormati kedua orang tua. Ya, ini ada ianya nih. Walidayya. Saya menghormati kedua orang tua saya dan saudara yang paling besar. Saudara saya yang besar. Yang paling besar ya. Dan saya lembut dan mengasihi adik saya. Ya. Saya berbuat baik pada orang fakir. Dan saya tidak berbuat jahat pada manusia. Oke, jadi al-fakiril ba'is, orang yang membutuhkan dan lemah, seperti itu. Baik. Kita lanjut ya. Ini yang belum dapat faqra al-ula wa tsaniyah, fa khud daurakum fil faqrati tsalitsa wa rabi'. Maka ambil kesempatannya daur atau gilirannya di faqra tsalitsa wa rabi'ah. Di paragraf ketiga dan keempat. Jayid. Ayo. Siapa yang mau menerjemahkan? Saya terjemahkan dulu. Ana uaddi amali bi itqanin wa la uakhiru amal al-yaumi ila al-ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amal. Ini insyaallah sederhana. Saya melaksanakan pekerjaan saya bi itqan. Ini banyak artinya itqan. Bisa terampil, bisa baik, bisa teliti. Tapi kalau saya mengartikannya teliti karena baik, terampil itu masuk ke teliti seperti itu.
Boleh terampil. Saya cek dulu. Ada nggak ikon teliti? Tahu saya ada karena saya kemarin pakai ikon. Jadi ikon. Nah, ikon artinya sempurna. Ya, berarti saya mengerjakan. Oke, kita ambil generalnya. Baik, ini segala macam kita kerjakan dengan baik. Seperti itu. Saya melaksanakan pekerjaan saya dengan baik. Ya, dengan terampil atau dengan sempurna. Dengan teliti atau sempurna. Wala uakhiru amalal yaumi, dan saya tidak menunda amalal yaumi, pekerjaan saya hari ini. Amalal yaumi ini susunan apa, teman-teman? Amalun mudhaf dan mudhafun ilaih. Susunan disebut susunan idhofah. Ya, idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Amala di sini sebagai mudhaf, yaumi di sini sebagai mudhafun ilaih. Wala uakhiru amalan yaumi ilal ghadi. Artinya saya tidak menunda pekerjaan hari ini ke besok hari, seperti itu ya. Ghad artinya besok. Ana al'abu fi waqtil la'ibi, saya bermain di waktu main, artinya saya main ketika waktunya main. Wa a'malu fi waqtil amali, dan saya bekerja pada waktunya bekerja, seperti itu. Berarti orang ini sesuai, tidak dolim. Karena dolim itu apa sih pengertian dolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya gimana loh? Oh gitu sih pengertiannya. Contoh, saya diem nih, ya saya diem. Tiba-tiba saya diem lagi belajar, tiba-tiba Kak Fikri Ansar datang nonjok saya. Ini kan bukan tempatnya saya ditonjok. Ini namanya dolim. Seperti itu. Paham dong? Paham now. Seperti itu ya. Aku fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amal. Jayyid, Jamil, siapa yang mau mencoba menerjemahkan? Ana Ustaz. Sebentar, Ustaz. Mau nanya sebentar. Ya, silakan. Itu amalal yaumi, bukannya amalu ya Pak Ustaz? Nah, amalal yaumi di sini posisinya apa? Mansub. Nah, dia mudhof, benar. Maf'ul bih. Pekerjaan. Posisinya di sini sebagai maf'ulun bih. Makanya di sini dia keadaannya mansub. Mansub. Tandanya mansub apa? Fathah. Fathah. Seperti itu. Jamil. Selanjutnya siapa tadi yang mau menerjemahkan? Ana Ustaz, Ana Kasmiardi. Kak Kasmiardi ya, silakan. Baca Arabnya Ustaz, langsung terjemahan aja. Langsung terjemah nggak apa-apa. Baik. Itu pekerjaan sempurna. Saya melakukan pekerjaan saya dengan teliti, dengan sempurna. Dan saya tidak menunda-nunda pekerjaan hari ini hingga esok. Saya bermain di waktu bermain, dan saya bekerja pada waktu bekerja. Jayyid, Jamil. Saya main ketika waktunya main, saya kerja waktunya kerja. Seperti itu. Jamil. Oke, ada yang ditanyakan lagi di paragraf 3 dan 4 ini? Anu Ustaz. Ya, Kak Fikran, saya silakan. Waqtil la'ib. Ini. Waqtil la'ab ya. Waqtil la'ab ya. La'ibi. La'ibun. La'ibi ya. Nah, benar. Kan dari al-abu ya. Jadi la'ib itu udah berubah ya ininya ya. Alifnya di ini dihilangin ya. Jadi kata dasarnya bukan al-abu, kata dasarnya la'iba yal'ab. La'iba yal'abu la'ibun. Ya, la'iba fil madi yal'abu fil mudhari, masdarnya la'ibun. Pernah dengar yang ayat la'ibu walahbu wazina? Belum. Nah, saya carikan ayatnya. La'ibu. La'ibu walahu wazina. La'ib.
Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. La'ibun itu artinya adalah main. Ya, bentuknya, sirahnya adalah masdar. Seperti itu. Kata dasarnya la'iba yal'abu. Seperti itu Kak Fikransyah. Oh, baik ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ada lagi? Baik, kita lanjut ke paragraf yang terakhir. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Ana la akdzibu idza su'iltu li'annal kadzdzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhum. Saya ini tadi Kak Rifki Fata ada yang kurang tepat terjemahnya di sini. Ya. Ana di sini ini kan ada satu kalimat susunan kalimat, ya. Ana di sini posisinya sebagai apa? Subjek atau mubtada? Mubtada, Ustaz. Dia mubtada posisinya di situ. Khobarnya mana? Nadhiful malabisi hasanul hindam. Nah, artinya gimana nih berarti penjelasannya? Saya itu Saya bersihkan. Oh, ya. Saya bersih. Saya bersih. Pakaiannya. Hasanul hindami. Bagus perawakannya. Oh, Oke. Ana nadhiful malabisi. Atau saya mau bilang, ana jamilul wajhi. Berarti yang saya ganteng wajahnya. Saya ganteng wajahnya seperti itu. Ya. Baik. Oke, ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Bagus perawakannya. Hindam itu perawakan atau ya perawakan. Paling tepat saya cari artinya adalah perawakan. Ya, ana nadhiful malabisi hasanul hindam. Saya bersih pakaiannya dan bagus perawakannya. Ana la akdzib idza su'iltu. Saya tidak berbohong ketika saya ditanya. Kenapa su'iltu? Ini ada ilmu baru. Ini namanya ada al-fi'al mabni lil majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Al-fi'lu al-mabni lil majhul. Majhul. Artinya adalah kata pasif. Kata kerja pasif. Saya ditanya, ya. Saya apalagi yang yang lain. Seperti itu. Saya dilihat yuro. Ya, seperti itu. Li'anna sa'yakum saufa yuro. Itu di ayat Al-Qur'an. Saya dipukul. Ya. Ini ayatnya wamal sebentar. Yuro. Wa malakum, saya lupa ayatnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ya, An-Najm ayat 40. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Yura artinya adalah diperlihatkan. Aro yaro seperti itu, ya. Ini adalah al-fi'il al-mabni dan majhul. Kata kerja pasif. Li'annal kadzdzaba, karena pembohong, yakrahuhun nas, membencinya manusia, artinya adalah dibenci manusia, wa yu'aqibuhullah, dan menghukumnya Allah. Artinya adalah dibenci manusia dan dihukum oleh Allah. Seperti itu. Ana nadhiful malabisi hasanul hindam, saya bersih pakaiannya dan bagus perawakannya. Ana la akdzib idza su'iltu. Saya tidak berbohong apabila saya ditanya. Di annal kadzdzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibullah. Karena pembohong itu dibenci manusia dan dihukum oleh Allah. Baik, siapa yang mau menerjemahkan paragraf terakhir ini? Ustaz, kalau dusta bisa, Ustaz? Pendusta, pembohong boleh. Oke. Kalau dusta kayak lagu, jangan ada dusta di antara kita. Saya tahu lagu-lagu dulu itu karena dulu ketika saya naik kendaraan ketika mau sekolah, ayah saya nggak pernah nyetel lagu-lagu baru. Yang disetel lagu-lagu lama, Tommy Jebisa itu sampai sekarang terngiang-ngiang itu.
Anak-anak sekarang kalau saya nyanyi lagu itu, nyanyi lagu apaan? Tapi menurut saya enak loh. Itu mungkin zamannya ini ya, sahabat-sahabat papan tulis ya. Beliau-beliau itu terkenal. Belum kenal, Ustaz. Ya, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi seakan ku berjalan. Itu kan? Itu bukan milenial, itu lagu lawas. Belum lahir, Ustaz. Belum kenal, Ustaz. Ya berarti ini milenial. Mungkin saya ini manusia masa lalu sebenarnya. Gen Z nih. Baik, siapa yang mau menerjemahkan? Mencoba? Nah, Kak. Saya, Ustaz. Siapa yang belum? Yang belum siapa yang belum dapat sama sekali? Ana belum. Saya belum. Dan Kak Dandan belum? belum sama sekali. Ayo, Kak Dandan silakan. Oke, syukran, Kak. Ana naziful malabisi hasanul hindami. Saya bersih pakaiannya dan bagus perawakannya. Ana la akdzibu idza su'iltu. Dan saya tidak berbohong ketika ditanya. Li'anna karena li'annal kadzdzaba karena pembohong yang rahuhul. Panjang ini. Kadzdzaba. Li'annal kadzdzaba karena pembohong yakrahuhun nas dibenci oleh manusia wa yu'aqibuhullah dan dihukum oleh Allah. Jamil. Selanjutnya yang belum. Ustadz tanya Ustadz, itu wa yu'aqibu apa wa yu'aqibu? Wa yu'aqibu. Aqaba yu'aqibu artinya dalam Yu'aqibullah. ya. Yu'aqibullah itu dan Dibenci. hukum ya al-iqab wa annallaha syadidul iqab. Syadidul iqab adalah wa annallah dan sesungguhnya Allah syadidul iqab. Pedih, amat sangat pedih hukumannya. Hukumannya. Iqab hukuman. Aqaba yu'aqibu menghukum. Menghukum. Ya, contoh saya dulu bagiannya disiplin pas di kantor itu, pas pengabdian. Ana u'aqibul a'dha ba'da zuhri. Saya menghukum anggota setelah sholat zuhur. Ya, seperti itu. Yu'aqib. Nah, oke, yang belum selain tadi Kak Dandan. Kak Dwina ya belum, Kak Dwina. Ya, belum. Silakan, saya bacakan Arabnya, Kak Dwina artikan atau Kak Dwina baca langsung artikan nggak apa-apa. Ya, oke. Saya bersih pakaiannya dan bagus perawakannya. Saya tidak berbohong ketika ditanya, karena pembohong dibenci manusia dan dihukum oleh Allah. Jamil. Ana nadiful malabis, saya bersih pakaiannya. Terus Malabis. apalagi ya yang contoh jamilul wajhi tadi saya bilang. Ana jamilul wajhi, saya ganteng wajahnya, hasanul hindam dan baik perawakannya. Seperti itu. Jamil. Terjemah sudah, membaca sudah. Nah, teman-teman, saya harap tugas hari ini adalah ini, ya, bukan menerjemahkan, mengharokati ini. Ya, kan kita sudah bahas juga, ada audionya juga, diharokatin ya, diharokatin nanti dikumpulkan ke saya. Dan yang sudah mengumpulkan, silakan, sudah mengumpulkan, nggak apa-apa, nanti saya akan koreksi. Paham tuh? Fahimna. Ustaz mau tanya, Ustaz. Kita belum al-qawaid an-nahwiyah al-asasiyah. Coba pada paragraf 1 dan 2 ini yang merupakan fi'il mudhari, coba ditunjuk yang mana aja? Ahtarimu. Ahtarimu maknaha menghormati. Menghormati. Selanjutnya A'tifu. A'tifu mengasihi. Mengasihi. Nah, ini kan kalau di sini ahtarimu walidayya, setelah kata kerja langsung objek. Tapi di sini setelah kata kerja ada alanya. Ya, ini namanya ta'alluq. Jadi enggak langsung maf'ul bi.
tapi ada harfnya dulu. Seperti itu. Ya. A'tifu ala ikhwatis shighar. A'tifu ala ikhwatis shighar. Dan saya mengasihi adik saya. Seperti itu. Ikhwatil shighar. Ya. Menyayangi. Bagaimana? Kalau menyayangi? Menyayangi, mengasihi sama saja. Ya. Baik, ana uhsinu ilal fakir. Oke, tayyib. Yang mana lagi yang fi'il mudhari? Usiu. Uhsinu Usiu. ilal fakiril ba'is. Lalu yang lain? Usiu. Usiu, asa'a yusiu. Artinya adalah menyakiti. Jamil. Ya, ketemu yang fi'il mudhari ketemu. Di sini ada maf'ul bi di kata walidayya wa ikhwatil kibaro. Ya. Ini maf'ul bi. Makanya di sini apa namanya? Harokatnya dia fathah. Karena dia na'at dari kata ikhwah. Nanti belajar na'at itu apa? Ada di bab akhir. Ya. Biar kepo sampai bab akhir teman-teman nanti belajar. Na'at itu artinya adalah sifat. Nanti belajarnya lebih luas lagi di belakang. Wa'atifu ala ikhwati shighari. Kenapa di sini i? Karena di sini Majrur. Huruf jar. Ada alam. Sino ilal fakiril ba'isi. Kenapa ba'isi? Atof. Ini mudah pelai. Bukan atau ini. Ilal fakiril ba'is. Kan ini di sini. Ilal fakiril ba'isi. Ya na'at. Man'ud. Wanatu yatba'ul man'ud. Ya, na'at itu mengikuti man'ud. Sifat itu mengikuti yang disifati. Ya, ilal fakiri, maka al-ba'is harokatnya mengikuti al-ba'isi. Oke, baik dong. Fahimna. Usi ila insanin, dan saya tidak menyakiti orang lain. Demi. Selanjutnya, ana uaddi amali bi'itqanin. Ini boleh bi'itqanin atau bil itqani. Nah, kalau mau ni berarti pakai alif. Walau akhiru amalan yaumi. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya mudhof itu bisa jadi harokatnya berubah-ubah tergantung dengan kondisinya atau posisinya. Kalau posisinya dia sebagai maf'ul, berarti harokat mudhofnya apa? Fathah. Kalau posisinya dia majrur, kasroh. Kalau dia marfu, dia di awal Dhamma. Dhamma, seperti itu. Kalau dia mansub fathah, majrur kasroh, dan marfu dhamma. Yang jelas mudhof itu tidak pasti bukan tanwin. Ya, mudhof itu pasti harokat biasa. Walau akhiru amalal yaumi ilal ghani. Maf'ul apa sih Pak Ustaz? Maksudnya maf'ul? Maf'ul artinya adalah objek. 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 Maf'ulun bih yang kita pelajari di akhir itu. Maf'ulun bih artinya adalah objek. Objek yang dikenai pekerjaan. Saya minum air. Objeknya apa? Air. Ana asyrabul ma atau ana syaribul ma. Oke. Ini mungkin jarang, tapi teman-teman harus tahu. Yang sering kita dengar, kalau rokok bahasa Arabnya apa? Sijar atau dukon? Apa Ustaz? Rokok. Hijar. Kita dengar ya. Kalau merokok. Hijar. Nyedot enggak. Ternyata Arabnya merokok adalah syurbud dukhon. Asyrabud dukhon. Meminum asap. Jadi syurbud dukhon, asyrabud dukhon. Itu artinya merokok. Makanya kalau ada di Arab ada tulisannya mamnu'ut tadkhinu. Ya, artinya adalah dilarang merokok. Nah, bukan sijar ternyata. Sijar itu rokoknya, tapi predikatnya atau kata kerjanya itu syurbud dukhon. Nah, seperti itu. Nanti
teman-teman tahunya di Indonesia sijar, sampai sana di rumah sakit tulisannya mamnu tadkhir, pasti artinya tetap merokok. Kan nanti dipentung sama petugasnya nanti. Ya, ini ilmu baru. Mamnu tadkhir, artinya dilarang merokok. Mamnu'ul murur, dilarang lewat. Seperti itu. Mamnu artinya adalah dilarang. Jamil. Ana abu fi waqtil la'ibi wa ini kita lihat lagi ada mudhof dan mudhof ilaih lagi. Ustaz, Ya. mau tanya, boleh tahu tulisannya yang merokok itu Ustaz? Yang suruh butuhkan itu? Setelah ini saya tuliskan. Oh ya. Jamil. Kita selesaikan ini dulu. Fi waqtil la'ibi. Ini waktun dan la'ibun. Mana mudhofnya? Waktu. Waktu. Nah, mudhof ilaihnya la'ibun. Waqtil la'ibi. Kenapa wakti? Karena huruf jar. Harfun jar. Ada huruf jar fi. Karena dia merupakan isim majrur. Majrur dengan kata apa? Fi. Ya, makanya di i'rab ada tulisannya ismun majrurun bi fi. Ya, maaf ini ada yang lewat. Ismun majrurun bi fi. Ya, dia merupakan isim majrur dengan fi. Sama ini juga. Terakhir, ana nadhiful malabisi hasanul hindam. Nah, kita temuin mudhof yang posisinya yang kondisinya marfu'. Nadhiful malabisi. Nadhiful malabisi. Kenapa marfu'? Karena tidak ada faktor yang mempengaruhi. Ya, hasanul hindam. Dan ini li'annal kadzdzaba. Kenapa, Ba? Maf'ul bi. Huruf ana. Ina. Ya, merupakan isim mansub. Ya, Isim mansub, iya. mansub dengan kata Anna. li'anna. Ya, al-kadzdzaba. Yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhullahu. Kenapa bukan ha? Kenapa bukan sa? Karena an-nasu dan Allah di sini adalah fa'il, subjeknya. Subjek marfu. Apa marfu? Tandanya marfu? Dhamma. Nah, tandanya mansub? Fathah. Tandanya majrur? Kasroh. Tandanya majzum? Sukun. Sukun. Jamil. Baik, sekarang saya Ustaz, mau tanya lagi Ustaz. Ya. Ya, sepengetahuan yang saya pelajari yang di video itu kan nadiful malabisi itu berarti mudhof itu berarti kan bersihnya pakaian ya Ustaz ya. Ya. Bersihnya pakaian, maksudnya gitu kan? Ya. Itu kan apa seperti itu konteksnya, terus kenapa jadi Paham saya, Pak. Kan kalau biasanya mudhof dan mudhof ilaih itu susunannya adalah kepemilikan. Babul fasli, pintunya kelas. Seperti itu kan? Ya. Nah, jadi kita sesuai gimana ya menjelaskannya? Menyesuaikan konteks kalimat. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti nadiful malabisi kalau kita bilang bagusnya pakaian kurang tepat, ya, bagus pakaiannya. Kalau semisal dibalik Ustaz, malabisul nadifi itu bisa enggak? Oh gini, ana malabisul nadif. Kurang tepat ini nadif, di sini kan sirahnya isim fa'il. Subjek, nadiful malabisi. Jamil, gimana ya menjelaskan? Jadi langsung saya itu nadiful malabisi, bersih pakaiannya. Kalau kita mau bilang bersihnya pakaian kan kurang enak didengar. Jadi kalau penerjemahan, belajar saya juga sejauhnya itu kita mengikuti konteksnya. Biar nantinya jadinya penerjemahannya nggak kaku seperti itu. Jadi, oke, ini satu lagi ilmu buat teman-teman. Jadi kalau kita belajar menerjemahkan, bahasa mana yang harus kita utamakan? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kita menerjemahkan dari Arab Indonesia. Bahasa mana yang harus kita utamakan? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya. Oh, Karena kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi jangan, karena ada beberapa gramatikal ketika dibawa ke bahasa Indonesia nggak cocok artinya kalau diterjemahkan perkataannya.
Jadi kalau kita menerjemahkan, sebisa mungkin kita mengindahkan di bahasa keduanya itu. Jadi bahasa tujuannya itu yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Makanya penerjemah-penerjemah itu bisa cepat karena dia langsung menyampaikan sesuai konteks, nggak sesuai gramatikal seperti itu. Ada namanya mutarjim fauri atau penerjemah langsung. Yang biasanya kalau teman-teman dengar presiden ada penerjemahnya. Nah, ada duta besar ada penerjemahnya langsung. Nah, itu beliau tidak akan menyampaikan per kata, tapi langsung sesuai konteksnya. Seperti itu. Kak Fikiansa. Oke. Ada lagi? Oke. Saya share di sini. Oke, bentar. Terakhir. Muncul? Muncul. Oke, tadi yang ditanya apa? Turbudukhon. Oh iya, tulisannya. Bentar, saya hapus. Dukhonun artinya adalah Dukhoni merokok. Ya. Dilarang mamnu tadkhir. Nah, dilarang gimana? Dukhon artinya asap, syurbud dukhon artinya merokok, mamnu tadkhir dilarang merokok. Ya, merokoknya sendiri sigaret itu dari kata sigaret. Saya nggak tahu ini yang mengambil itu bahasa Inggris ke bahasa Arab atau bahasa Arab ke bahasa Inggris tentang kata sigaret ini. Nanti saya akan cek lagi. Ya, seperti itu. Ada lagi yang dipertanyakan? Last chance ini terakhir karena sudah satu. Oh, ini ada yang muncul suara saya. Baik, kalau nggak ada, maka pertemuan kali ini kita cukupkan karena memang sudah 1 jam penuh dan ini kalau di tempat-tempat lain sudah malam banget. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang lebih rinci lagi bisa tanya langsung ke saya. Seperti itu. Toib, paham tum? Fahimna insyaallah. Jamil. Fanahtatim liqa'ana al-yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'u kafaratal majlis. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum min jamil khata'. Saya memohon maaf ke teman-teman apabila atas segala kesalahan. Fa natamanna liqa fi munasabatin ukhra, dan kita berharap bisa ketemu di kesempatan yang lain. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Afwan la syukru ala wajib. Siap. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Afwan.